hampir saja guys saya telat. Masker itu, yang tadi itu, bahaya loh. Ya, selamat datang kembali di channel saya, Negaraku Bebas Hoax. Ya, tadi itu intro ya, karena saya juga kaget mendengar berita yang beredar bahwa ternyata masker itu bisa membuat kita kekurangan oksigen sehingga kita menjadi hipoksia. Nah, kenapa itu membuat saya kaget? Karena saya satu hari itu bisa pakai masker berjam-jam, 6 jam sampai 8 jam, sehingga wah, kalau itu benar mungkin sebagian otak saya sudah mati ya. Mungkin saya akan tinggal kenangan. Ya, teman-teman, jadi ini ada satu berita yang menarik yang saya baca, bahwa ini beritanya saya bacakan buat teman-teman ya. Falso que el uso de mascarillas pueda producir hipoxia. El uso de mascarillas no provoca déficit de oxígeno o intoxicación con CO2. Teman-teman, saya latihan loh untuk baca yang tadi itu 1 sampai 2, 3, 12 tahun. 75. Teman-teman, berita ini bilang gini, kalau kita pakai masker ya untuk waktu yang lama itu ada 2 hal yang akan terjadi. Yang pertama, saat kita menghirup udara itu tertahan di masker kita sehingga udaranya berkurang, artinya oksigennya kurang. Dan oksigen kurang itu membuat sel-sel tubuh kita yang butuh oksigen menjadi sesak nafas sehingga mereka bisa cedera, bahkan bisa mati. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka bilang kan ini masker menahan bukan cuma dari luar tapi dari dalam, sehingga kalau dari dalam waktu kita mengembuskan nafas kita mengeluarkan CO2, yang CO2 ini tidak bisa keluar semuanya tapi terkurung dalam masker, sehingga ketika kita kemudian tarik nafas lagi, yang kita tarik itu CO2 yang dalam masker yang terkurung itu, sehingga kita keracunan. Jadi masker ini mengurangkan oksigen dan meningkatkan karbon dioksida yang kita keluarkan itu tertampung, sehingga ini sangat berbahaya. Makanya orang itu menjadi tidak nyaman, pusing, dan rasa-rasa kayak seperti mau pingsan begitu. Bahkan ada yang mungkin sudah seperti betul-betul mau pingsan. Las mascarillas provocan hipoxia o déficit de oxígeno y también intoxicaciones por inhalación del dióxido de carbono. Sepertinya saya salah channel. Ya, kembali ke topik. Kalau berita ini benar, maka saya berada dalam bahaya. Karena kalau ada hipoksia, apalagi jaringan otaknya mengalami hipoksia, itu susah untuk bisa kembali normal. Nah, oleh karena itu kita harus belajar. Yang pertama saya mau tekankan itu teman-teman, bahwa masker itu, terutama masker medis ya, itu sudah dibuat untuk menyaring partikel yang kecil, tapi bukan untuk menyaring udara atau oksigen atau karbon dioksida, karena itu lebih kecil lagi dari partikel virus ya. Nah, ketika sebuah masker sebelum dia sampai bisa dicetak, itu ada 2 hal penting yang harus diteliti dan dievaluasi, yaitu yang pertama, kemampuan masker itu menyaring partikel halus sampai seberapa kecil dia bisa menyaring, dan yang kedua itu breathability-nya. Breathability itu kemampuan kita bisa bernafas secara normal di dalam masker itu. Jadi kalau breathability-nya semakin baik, berarti kita seharusnya tidak akan mengalami kekurangan oksigen seperti yang diceritakan di berita tadi. Atau kalau semakin tinggi penyaringannya, maka partikel-partikel yang berukuran kecil, virus, bakteri itu semakin mudah untuk semakin sulit untuk melewati masker ini. Jadi 2 itu yang penting dalam masker, breathability dan kemampuan penyaringan. Nah, sehingga ketika masker ini kemudian resmi diberi label, kemudian dijual di pemerintah, di apotek-apotek yang ada, itu sudah pasti kemampuan penyaringannya bagus dan breathability-nya bagus. Sehingga dari sini saja sih sebenarnya kita sudah punya dasar bahwa tidak ada yang namanya masker yang bisa membuat orang sampai hipoksia, karena ini sudah diteliti. Ada suatu lembaga kesehatan namanya American Family Physicians dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada masker yang akan membuat orang itu sampai hipoksia. Kalau rasa tidak nyaman, ya rasa agak ngantuk-ngantuk,
Ya, tapi itu bukan gejala utama hipoksia atau itu tidak menyebabkan hipoksia ya. Masker itu macam-macam. Teman-teman mungkin sudah lihat di jalan ada masker kain yang dijahit sendiri, yang saya pakai tadi masker medis, kemudian ada masker N95 yang seperti ini. Nah, memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau masker N95 ini dipakai itu ada penurunan udara oksigen yang kita hirup itu sebesar 5-20%. Sehingga untuk masker N95 itu memang ada kecenderungan ketika digunakan lebih dari 1 jam itu bisa membuat orang mulai pusing, orang mulai rasa lemas, bahkan kalau orangnya memang punya penyakit bawaan dia bisa sampai ada gangguan pernapasan ya. Tapi itu hanya masker N95 dan kalau orangnya memang punya gangguan pernapasan. N95 ini bukan masker yang direkomendasikan buat semua orang. Masker N95 itu untuk orang yang bekerja di rumah sakit yang beresiko sangat tinggi karena dia punya kontak yang sangat erat dengan pasien. Misalnya kalau saya menangani pasien positif, saya akan menggunakan masker N95 karena saya kontak sangat erat. Itu pun kalau terjadi hipoksia, kita tinggal buka dan ya kita kembali menghirup udara seperti biasa ya. Justru hipoksia, keadaan hipoksia itu penyebabnya yang paling sering itu kalau kita hiking, kita naik ke puncak gunung yang tinggi, ada perbedaan tekanan, itu bisa menyebabkan hipoksia. Lalu yang kemudian yang penyebab sering keduanya itu kalau kita menghirup udara yang ada gas beracunnya. Ya, dan yang paling sering di mana-mana itu gara-gara merokok. Jadi daripada kita mikirin bagaimana menjauhi penggunaan masker yang sebenarnya dianjurkan, pikirkanlah bagaimana menjauhi rokok, karena rokok itu yang jelas menyebabkan hipoksia. Tapi kalau dari berita itu yang dianjurkan bukan menjauhi rokok, bukan menjauhi gas beracun, tapi apa? Justru dianjurkan melepaskan masker setiap 10 menit. Nah ini kan berbahaya teman-teman. Kita lagi di tengah wabah, di tengah pandemi yang diwajibkan bahkan oleh pemerintah di berbagai tempat umum untuk menggunakan masker. Lah ini beritanya tiap 10 menit kita buka masker supaya tidak hipoksia. Kalau teman-teman di tempat keramaian sekarang, jelas-jelas lagi COVID lagi di mana-mana. Teman-teman ke pasar, ke acara-acara yang harus teman-teman pergi pakai masker, kemudian tiap 10 menit buka, tiap 10 menit buka, tiap 10 menit buka. Itu tidak bijaksana ya menurut saya. Ya kalau tidak percaya teman-teman coba aja buka di pasar. Teman-teman buka saja 10 menit pakai buka dan 10 menit kemudian Pol PP akan datang menjemput teman-teman. Ini sebenarnya aksi terorisme yang halus teman-teman. Kenapa saya bilang aksi terorisme? Karena ini kalau dia menyebarkan berita ini, menganjurkan orang buka masker, menganjurkan orang meningkatkan penularan, artinya ya dia secara tidak langsung akan meningkatkan angka kematian karena COVID. Jadi ini sangat berbahaya. Makanya kok berita seperti ini itu yang menyebar. Kenapa tidak video saya disebarkan? Ini video saya, ini video yang mendukung protokol kesehatan. Makanya sekarang disebarkan teman-teman. Itu ada Thanos di situ sudah siap pakai pedangnya. Kalau yang tidak mau sebarkan, potong saja ya. Teman-teman, masker itu tidak ada bukti dan ditegaskan bahwa tidak akan menyebabkan hipoksia. Ketika kita di tempat keramaian dan ada orang batuk bersin, maka masker itu sebagai barrier fisik yang menahan supaya tidak kena masuk terhirup udara melalui hidung kita. Tapi di saat bersamaan, kalau kita juga yang bersin, dia juga menahan supaya dia tidak keluar dari masker itu dan kena ke orang. Jadi masker ini punya dua fungsi. Fungsi pertamanya memproteksi diri kita. Fungsi keduanya menjaga supaya kalau kita yang ternyata sakit tidak menularkan. Nah artinya kalau dua-duanya pakai, Thanos pakai, saya pakai, ya kita sama-sama meningkatkan keamanan. Ketika saya bersin tidak keluar, dan kalaupun ada yang lolos akan tertahan di maskernya Thanos. Demikian juga kalau Thanos marah karena kalian tidak subscribe, maksud saya kalau Thanos juga bersin, dia akan tertahan di maskernya Thanos, dan kemudian kalaupun ada yang lolos tertahan di masker saya. Sehingga ini suatu barrier fisik yang mengurangi jumlah droplet yang keluar, entah dari bersin, batuk, atau bahkan percakapan, supaya kita tidak mudah tertular. Dan bukan cuma itu, kalau ada masker itu kita melindungi tangan kita untuk kena ke hidung maupun mulut. Nah, karena kita tahu COVID dan banyak penyakit menular lainnya melalui droplet itu
kalau misalnya saya bersihin kemeja ini, kemudian saya pegang, nah kumannya itu, virusnya itu ada di tangan saya. Dan kalau saya pegang hidung saya, dia akan masuk melalui tangan saya ke hidung saya dan akhirnya menginfeksi saya. Nah kalau kita pakai masker, kalau seandainya memang sangat tidak disarankan kalau pakai masker kita pakai. Tapi kalau kita keceplosan seperti telur ceplok dari telur mata sapi lalu kita makan dengan nasi kecap, enak sih. Maksud saya kalau kita keceplosan dan kita pegang, setidaknya ada pelindung. Dan ya kalau keceplosan ya langsung cuci tangan. Jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat mempengaruhi angka infeksi dan sangat besar kemungkinan mempengaruhi keparahan penyakit. Kalau virus yang masuk 1 juta, ya mungkin 80% terinfeksi, bahkan mungkin infeksinya berat. Tapi kalau 100.000 saja virusnya, kemungkinan infeksinya lebih kecil dan infeksinya kemungkinan besar lebih ringan. Artinya dengan menggunakan masker, kalau tanpa masker yang masuk 1 juta, terus tersaring di masker yang batuk tinggal 500.000, tersaring lagi di masker saya tinggal 100.000, itu sudah sangat mengurangi kemungkinan infeksi dan sangat mengurangi tingkat keparahan penyakit. Jadi makanya CDC menganjurkan bahwa harus pakai masker. Nah lalu yang penting kemudian itu bahwa masker tidak meniadakan protokol kesehatan lainnya. Cuci tangan tetap harus dilakukan, social distancing, physical distancing tetap harus dilakukan, jaga kesehatan tetap harus dijalankannya. Nah makan makanan sehat, kalau teman-teman nonton video saya yang kemarin, nah itu ada kelor, makan kelor karena tetap itu berperan dalam membangun imunitas tubuh kita. Lalu menggunakan masker ini bentuk kontribusi kita warga negara yang baik terhadap Indonesia, bentuk kontribusi kita sebagai manusia terhadap dunia ini, karena kita berperan melawan COVID. Yang kita bisa lakukan, kalau teman-teman tenaga medis seperti saya, lakukan yang kalian bisa lakukan. Kalau teman-teman kerja di bidang apapun, lakukan yang kalian bisa lakukan. Tapi seminimal-minimalnya siapapun kalian bisa pakai masker untuk berkontribusi dalam melawan pandemi. Masker kain pun kalau semua pakai cukup untuk bisa membantu menurunkan penularan. Nah, tapi yang lebih penting juga itu bukan cuma maskernya, tapi cara pakai masker. Nah, cara pakai masker yang penting itu yang pertama, ya masker itu kalian cuci tangan dulu sebelum pakai masker, karena kalau tangan kalian sudah punya kuman, pakai masker itu berisiko untuk kumannya pindah kemana-mana. Kemudian tidak boleh kita memegang bagian depan masker, terutama yang bagian sini, karena itu kan sebagai proteksi. Kalau ada virus nempel dan kita pegang, kemudian kita kucek-kucek mata, kita buka maskernya pas mau makan di sana, kita bisa kena dari kuman yang itu pindah ke tangan kita, pindah ke mata kita. Jadi kalau bisa jangan kita pegang-pegang masker yang sudah kita pakai. Kemudian yang penting lainnya tuh masker itu rata-rata masker bedah itu kalau sudah 3 jam, 4 jam teman-teman rasa ya, kalau dia sudah lembab apalagi basah, ganti. Jangan mempertahankan masker yang basah. Nah berarti teman-teman harus bawa 2 masker, 1 cadangan, karena kalau tiba-tiba masker kalian lembab segera diganti. Lalu masker itu, ya ini yang sering saya lihat ya, masker itu dipakai menutupi wajah bagian mulut sampai hidung. Percuma dong kalau kalian tutup mulut, hidungnya tetap menghirup droplet ya. Jadi tutup masker mulut sampai hidung. Jangan tutup mata. Kalau kalian tutup mata pakai maskernya lalu kalian ke rumah sakit, kalian nabrak. Jadi intinya masker itu harus menutupi hidung dan mulut ya. Lalu yang terakhir itu masker ini tidak boleh join ya. Masker ini bukan untuk joinnya, 1 orang pakai 1. Jangan kalian over karena over itu bukan melindungi, itu justru menularkan ya. Sehingga ya jangan masker itu jangan kalian over masker kalian ya. Ya sampai di sini pembahasan kita. Kesimpulannya ada 4 kesimpulannya teman-teman. Yang pertama, masker hampir tidak mungkin menyebabkan hipoksia. Apalagi masker kain itu tidak mungkin menyebabkan hipoksia. Kalian mau pakai sambil tidur pun pakai, tidak menyebabkan. Rasa tidak nyaman? Iya. Hipoksia tidak. Kesimpulan kedua, penggunaan masker itu sangat bermanfaat dalam pencegahan COVID. Tapi bukan cuma pencegahan COVID, tapi juga penyakit-penyakit lain yang melalui droplet. Ya, karena sekarang kita dalam pandemi COVID, mungkin yang sering dibahas COVID. Tapi penularan penyakit lain pun bisa dicegah dengan penggunaan masker.
Lalu masker tidak meniadakan protokol kesehatan. Tadi saya sudah jelaskan, tetap cuci tangan, tetap physical distancing. Dan kesimpulan keempat yang paling penting adalah sebagian besar kalian yang nonton video ini belum like, share, dan subscribe. Nah, tunggu apa lagi?